Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lis Sulistinwari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Kepada yang terhormat Ibu Siti Sofia sebagai pengajar praktik, dan kemudian kepada yang terhormat Ibu Dini Siti Anggraini sebagai fasilitator, dan rekan sejawat saya Ibu Magfiroh sebagai orang yang diobservasi. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktik coaching terkait supervisi akademik pasca observasi. Silahkan menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Magfiroh. Waalaikumsalam, Bu Lis. Ya, kita santai aja ya Bu ya pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu kabarnya baik ya. Jadi di sini saya ingin sharing-sharing dengan Ibu terkait apa yang sudah kita lakukan kemarin ya, dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai pasca observasi terkait dengan supervisi yang sudah kita laksanakan itu. Oke, apa harapan Ibu terkait obrolan kita pada siang hari ini? Ya, saya berharap bisa ini ya sharing-sharing terkait setelah saya kemarin disupervisi sama Bu Elis, apa kekurangannya, bagaimana cara mengatasinya, ataupun ada hal-hal yang perlu dipertahankan apa aja. Oke, jadi Ibu pengen tahu ya terkait dengan yang sudah kita lakukan, kekurangannya gitu ya, dan nanti perbaikannya itu seperti apa. Oke, sebelum ke arah sana, gimana perasaan Ibu saat ini setelah kita melaksanakan supervisi? Lebih plong sih, saya merasa lebih plong, Bu. Jadi Ibu merasa lebih plong ya? Iya, lebih lega. Jadi lebih lega gitu karena kita sudah melakukan supervisi itu ya. Nah, kemudian apa rencana perbaikan dari kegiatan supervisi tersebut? Rencana perbaikan kemarin kan ini ya ada yang saya khawatirkan mengenai disiplin waktu itu. Ketika menggunakan diskusi kelompok biasanya waktu terserap banyak di situ. Nah, kemarin alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan siswa untuk tentang disiplin waktu itu, Bu. Nah, ternyata alhamdulillah siswa bisa memaksimalkan waktu. Oke, jadi ketika masalah kemarin itu memang sudah kita bahas ya, kalau Ibu itu ada masalah terkait disiplin waktu, dan ternyata alhamdulillah ketika observasi itu semuanya berjalan lancar, siswa juga bisa mengikuti ya dengan baik dengan waktu yang tepat gitu ya. Oke, jadi solusi itu teratasi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kemudian dari pembelajaran IPS kemarin itu ada tujuan pembelajarannya ya kan Iya, Ibu ya. betul. Apakah tujuan pembelajaran dari yang sudah Ibu tuliskan di RPP itu sudah tercapai? Iya. Saya dan keluarganya pesan juga disertai Untuk tujuan pembelajaran kan saya ini ya memilih untuk agar siswa itu bisa menguraikan aktivitas masyarakat Indonesia pada masa Islam, dan alhamdulillah siswa itu sudah bisa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Saya sudah melihat, sudah mengoreksi, sudah mengevaluasi, dan alhamdulillah sudah tercapai. Oke, jadi alhamdulillah ya. Jadi tujuan dari RPP yang sudah Ibu buat itu sudah terlaksana dengan baik dan siswa bisa mengikuti gitu. Oke, apakah masih ada hal-hal yang masih kurang dari apa yang sudah kita rencanakan?
Ya, kemarin itu waktu di supervisi saya merasa ini ya, saya terlalu dominan dalam saya menjelaskan dan menguraikan materi sehingga anak-anak itu apa namanya tidak aktif, tidak berpusat pada anak. Jadi walaupun ibu sudah merancang gitu ya pembelajaran tersebut, tapi tetap saja ternyata ibu masih merasa kalau ibu masih terlalu dominan gitu ya. Betul. Jadi kurang adanya keaktifan pada diri murid gitu ya Bu ya. Oke. Jadi dari hal tersebut gitu ya, Iya. apa yang ingin ibu pertahankan dan apa yang masih kurang gitu yang harus diperbaiki? Iya, yang saya rasa sudah lebih baik ya, saya kemarin itu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya sudah menyiapkan kegiatan pembelajarannya, sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan murid dan menyiapkan media pembelajaran juga yang sesuai dengan gaya belajar murid. Oke, jadi menurut ibu itu sudah bagus ya sebenarnya, terutama dalam pembelajaran diferensiasi ya. Jadi ibu sudah mengelompokkan murid sesuai dengan kelompoknya gitu ya, berdasarkan gaya belajar mereka gitu. Jadi oke. Kemudian strategi atau cara apa yang akan ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang masih kurang tersebut, Bu? Nah, untuk strategi mungkin saya harus ini ya, teruskan yang namanya itu kan pembelajaran sepanjang hayat harus belajar gitu. Nanti saya akan mencoba menggali ilmu baik dari mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar, ikut dalam kegiatan MGMP dan melihat ini ya, sekarang kan itu ya Bu, media sosial itu sudah sangat berkembang pesat ya, dimana di situ juga ada konten-konten yang ini pendidikan yang bagus. Nah, mungkin saya bisa mengambil itu sebagai referensi. Jadi ibu ingin terus mengembangkan diri ya. Betul. Jadi melalui kegiatan MGMP, mata pelajaran gitu ya, IPS misalkan, kemudian yang sudah ada gitu seperti Merdeka Mengajar seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya, itu sangat bagus. Kemudian kapan ibu akan memulai rencana baik tersebut, Bu? Insya Allah sih dalam kurun waktu 3 bulan saya sudah menyelesaikan itu ya. Oke, jadi dalam 3 bulan ini mungkin ibu akan mulai giat nih Iya. mencari kayak misal webinar dan sebagainya ya, ataupun ada kegiatan MGMP ibu ikutin gitu ya. Oke, kira-kira ibu punya sosok atau inspirasi untuk Motivator gitu motivator ya. untuk berkembang gitu? Ya, yang pasti saya di sini banyak sekali ini yang mendapat inspirasi, motivasi untuk jadi lebih baik itu dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan terutama ini ya dari rekan-rekan guru yang ini CGP, Ibu Lis, Pak Yajid. Gitu. Oke, iya. Ya, jadi kita bisa sharing ya. Iya. Saya juga masih sama-sama belajar. Saya juga kemarin lihat belajar cara mengajarnya ibu itu, jadi saya juga ikut belajar juga gitu. Oke, sudah sangat baik ya. Kemudian apakah dari yang ingin ibu tingkatkan dan kekurangan gitu, apa ibu mencatat hal-hal tersebut gitu supaya menjadi lebih baik? Iya, kedepannya saya juga ingin membuat catatan kecil yang berisi informasi-informasi penting, kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan, target-target yang harus saya capai untuk bisa ini ya, agar terpantau dan apa sih namanya, terukur gitu dan diingat terus. Jadi kelihatan grafiknya Iya, ya Bu ya. betul. Oke. Ya. Dari semua yang tadi Ibu sudah jelaskan, apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan atau masih mengganjal? Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, alhamdulillah sih udah lebih plong gitu Bu. Kayaknya sudah tersampaikan semua keluhan saya.
Oke, baik ya, alhamdulillah. Jadi kemarin itu kita mulai sharing dari mulai praobservasi ya, gimana membuat RPP juga sebelumnya betul. gitu ya. Kita udah sharing terus praobservasi, observasi, dan sekarang alhamdulillah kita sedang melaksanakan pasca observasi gitu ya. Mudah-mudahan semua sharing kita ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan terutama bisa berdampak baik buat murid kita ya. Amin. Amin. Oke, mungkin itu aja ya Bu. Atau masih ada yang ingin Ibu sampaikan gitu terkait perbaikannya? Udah sih. Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya pada siang ini ya. Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi ya terkait untuk pembelajaran yang bisa berdampak positif untuk murid ya. Terima kasih Bu Maksiro, terima kasih. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.